Saudara yang dikasih Tuhan, wabah yang terjadi dengan krisis mungkin yang nanti akan terjadi atau sedang terjadi, nah kita menjadi umat-umat yang tidak tergoncangkan. Daniel 11 ayat 32 katakan, umatku yang mengenal Tuhan, itu yang akan tetap kuat dan bertindak. Bagaimana caranya kita menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan? Maka kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena orang-orang yang mengalami Tuhanlah, orang yang mengenal Tuhan secara sungguh-sungguhlah, orang tersebut yang akan tetap kuat dan terus bertindak dalam kehidupannya. Jadi untuk bisa mengenal Tuhan, ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan, yaitu diamlah. Nah, orang yang diam, orang tersebut orang yang bisa mengenal Allahnya. Orang yang diam adalah orang yang bisa mengetahui dengan sungguh-sungguh, mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan yang mereka sembah. Manusia diciptakan untuk bekerja. Bahkan sebelum dibuat pasangan pun sudah bekerja. Kita memang dirancang, diciptakan dari awal untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Gimana caranya kita bisa diam? Apakah diam ini yang dimaksud tidak melakukan apa-apa? Atau tidak bekerja apa-apa? Nah, kata diam dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata rapa. Rapa itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama pengertiannya adalah menyadari keterbatasan manusia. Menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang penuh dengan kelemahan. Orang yang tidak menyadari bahwa dia manusia yang terbatas, sulit bagi orang tersebut untuk lari kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Orang yang masih mengandalkan kekuatannya, masih mengandalkan hartanya, masih mengandalkan kemampuannya, akan sulit bagi orang tersebut untuk ketika ada masalah lari kepada Tuhan dan mengenali Tuhan lebih dalam. Akan sulit. Mereka cenderung akan mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan apa yang dimilikinya. Orang kalau masih punya harta, masih punya apa yang dimiliki, kemampuan, kekuatan, susah untuk lari kepada Tuhan. Baru setelah hartanya habis, penyakitnya tambah parah, baru datang kepada Yesus. Jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti itu, dibuat Tuhan sampai harta kita habis, kita nggak punya apa-apa, kemudian kita baru datang kepada Tuhan, mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayo sadarilah, kita ini manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, akan sangat mudah bagi orang tersebut untuk lari kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mengenali Tuhannya lebih dalam lagi. Diam itu adalah orang yang berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Diam itu bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Diam itu bukan berarti tidak ada badai. Diam itu bukan berarti tidak ada persoalan. Tapi diam itu adalah ketika saudara tidak mengizinkan persoalan, masalah, ujian, badai itu mengendalikan hidup saudara. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, sebenarnya mempertegas kepada kita. Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Uang yang banyak tidak bisa menjamin engkau akan hidup terus. Kepintaran, banyak dokter-dokter yang mengalami juga meninggal akibat COVID-19 itu. Tidak ada jaminan. Dengan adanya COVID-19 ini, seharusnya menyadari kepada kita semua bahwa kita ini manusia yang terbatas. Saudara lihat Rasul Paulus berkata, karena di dalam kelemahanku lah kuasanya menjadi sempurna dalam hidup Paulus. Kalau saudara, bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan ingin mengenal kuasanya yang sempurna terjadi dalam hidup saudara, ayo mari sadari kita manusia yang terbatas. Yang kedua, kata rapa ini artinya meredalah dari kepanikan. Orang yang dikuasai oleh kepanikan, orang yang dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya, dikuasai oleh itu semua, orang tersebut tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan jelas, tidak bisa. Ketika murid-murid diombang-ambingkan
oleh badai, oleh gelombang. Apa yang terjadi ketika Yesus berjalan di atas air? Mereka justru berteriak, hantu. Mereka dikuasai oleh kekhawatiran sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan dengan jelas. Dan dengan situasi seperti ini tidak sedikit orang diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kekhawatiran. Gimana dengan usaha saya ke depan? Gimana dengan hidup saya? Masih bisa hidup nggak ke depan? Masih bisa hidup nggak di tahun 2021? Banyak orang diliputi oleh ketakutan, banyak orang diliputi oleh kecemasan, sehingga ketakutan, kecemasan itu membuat mereka bukan semakin dekat untuk mengenal Tuhan dengan jelas, makin membuat mereka jauh dari Tuhan. Itu yang bahaya. Mari berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, saya tidak mau takut lagi, saya tidak mau cemas lagi, karena saya punya Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Karena itu jangan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, kata rapa. Kata rapa dari dua pengertian tadi, maka kita lihat ada satu kata kunci di situ, yaitu kontrol, kendali. Ini mengingatkan saya dalam satu peristiwa di Lukas pasal 21. Ketika Yesus memperhatikan peti persembahan. Yesus perhatikan, kemudian matanya tertuju kepada seorang janda. Nah, kemudian Yesus membuat statement, membuat suatu pernyataan kepada murid-muridnya, bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya tersebut. 2 peser itu merupakan seluruh nafkah dia. 2 peser itu masa depannya dia. 2 peser itu yang mengendalikan hidupnya ke depan. 2 peser itu yang mengontrol hidupnya ke depan. Dia mau jadi apa dan sebagainya. Dia bisa masih hidup atau enggak. Itu yang mengontrol 2 peser ini. Tetapi berani enggak pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini 2 peser saya serahkan. Tuhan yang mulai saat ini pegang kendali atas hidup saya. Di tahun 2021 ini kita tidak tahu ke depan kita, usaha kita gimana, pekerjaan kita gimana, masa depan kita gimana. Tapi berani seperti janda ini. Dia nggak mikir nanti ke depan gimana, nanti besok gimana dia bisa makan apa enggak. Itu seluruh nafkahnya 2 peser itu. Dia berani serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Artinya janda ini mau berkata, Tuhan mulai hari ini, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, serahkan semua. Apa yang mengendalikan hidup saudara? Masalahmu, persoalanmu, kecemasanmu, ketakutanmu, bahkan masa depanmu, engkau taruh di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang kendalikan hidup saudara, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan yang kendalikan, Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Tuhan yang akan terus memberkati, menyertai, dan memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kita. Amin.